Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. My name is Kalista Azhara with NPM 2341108. This time I will discuss about manajemen digital bisnis infrastruktur. Jadi, apa sih manajemen digital bisnis infrastruktur itu? Manajemen digital bisnis infrastruktur adalah proses terencana, terkelola, dan berkelanjutan untuk membangun, mengoperasikan, dan memelihara seluruh komponen teknologi yang menjadi tulang punggung atau fondasi operasional dan strategi bisnis dalam lingkungan digital. Nah, tujuannya adalah memastikan sistem berjalan lebih optimal, aman, dan selaras dengan tujuan perusahaan Anda. Selanjutnya, kita akan membahas komponen-komponen utama infrastruktur digital bisnis. Infrastruktur digital bisnis melampaui sekedar komputer. Ia terdiri dari beberapa lapisan komponen yang saling terhubung. Nah guys, bayangkan perusahaan Anda adalah sebuah keluarga besar yang menjalankan usaha. Agar usaha ini sukses, mereka pasti butuh rumah yang kokoh dan fungsional. Nah, manajemen infrastruktur digital ini adalah tentang memastikan rumah digital ini selalu kuat, nyaman dihuni, dan yang pastinya aman dari ancaman. Komponen-komponennya yang pertama adalah fondasi rumah alias hardware dan jaringan. Kita sebut seperti dapur raksasa atau nama aslinya adalah server dan pusat data. Nah, dapur raksasa ini adalah jantung tempat semua pekerjaan berat yang bisa disebut saja pemrosesan data dan penyimpanan informasi ini terjadi. Dulu, kita harus punya dapur sendiri yang kita sebut seperti data center fisik. Nah, sekarang banyak yang menyewa dapur ini atau disebut co, seperti penyewaan unit di apartemen mewah yang sudah lengkap, sehingga kita tidak perlu pusing memelihara kompor listrik dan pendingin sendiri. Yang kedua, jalan raya atau nama aslinya adalah jaringan. Nah, jaringan ini adalah jalan dan koneksi telepon. Nah, jalanan dan koneksi telepon yang menghubungkan semua kamar ataupun departemen di dalam rumah dan menghubungkan rumah ke dunia luar atau kita sebut seperti internet. Jika jalanannya macet, semua pekerjaan pastinya terhambat dan manajemen ini memastikan jalanan ini selalu lancar dan sudah pasti cepat. Yang kedua adalah isi dan perabotan. Nama aslinya software dan aplikasi. Nah, komponen-komponennya itu seperti buku catatan dan laci berkas. Nama aslinya adalah basis data. Nah, buku catatan dan laci berkas ini adalah tempat semua resep rahasia, daftar pelanggan, dan catatan keuangan disimpan. Manajemen ini bertugas memastikan semua laci tertata rapi, mudah dicari, dan tidak ada catatan yang hilang atau salah tulis. Selanjutnya adalah alat bantu kerja yang artinya adalah aplikasi bisnis. Nah, alat bantu kerja ini adalah perkakas kerja sehari-hari seperti kasir digital yang kita sebut sistem e-commerce, software pengajian atau ERP, atau
alat komunikasi yang nama aslinya adalah email. Nah, manajemen ini memastikan perkakas ini selalu berfungsi, baik, dan selalu terbaru. Yang selanjutnya adalah kehidupan di dalam rumah, yang nama aslinya adalah pengelolaan. Nah, ini adalah bagian paling terpenting, yaitu bagaimana kita mengatur kehidupan di dalam rumah digital. Komponen-komponennya yaitu penjaga pintu, yang aslinya adalah keamanan siber. Kita harus punya kunci paling kuat atau yang aslinya adalah password. Nah, alamat dan alarm yang canggih bisa kita sebut dengan firewall, dan petugas keamanan yang waspada, yang aslinya sistem deteksi ancaman. Nah, semua ini untuk melindungi data sensitif pelanggan dan rahasia perusahaan dari seorang pencuri. Selanjutnya adalah arsitek, yang aslinya adalah keselarasan strategis. Nah, sebelum membangun rumah, arsitek yang aslinya adalah manajer harus tahu untuk apa rumah ini dibangun, apakah untuk keluarga besar. Nah, bisa disebut dengan perusahaan yang berkembang atau kantor kecil. Artinya, teknologi harus mendukung tujuan bisnis Anda. Jangan membeli teknologi mahal hanya karena tren, tapi karena memang membantu kita mencapai target. Seperti banyak banget gensi-gensi sekarang tuh yang memang ingin membeli barang hanya karena lucu dan bagusnya, tapi tidak mementingkan fungsionalnya. Jadi, jangan salah pilih barang ya guys. Yang selanjutnya adalah tukang servis atau bisa disebut ketersediaan dan perawatan. Manajemen memastikan listrik atau yang aslinya adalah sistem tidak pernah mati. Pipa air yang aslinya aliran data tidak sampai tersumbat, dan semua perabot atau yang aslinya adalah aplikasi selalu dirawat dan selalu terbaru. Selanjutnya dan yang terakhir adalah komite keluarga, yang aslinya adalah manajemen perubahan. Nah, saat ini ada renovasi besar yang aslinya adalah pemasangan sistem baru. Semua anggota keluarga harus diajak bicara, dilatih, dan dibantu agar mereka tidak bingung atau menolak menggunakan ruangan baru tersebut. Jadi teman-teman, singkatnya adalah manajemen infrastruktur digital ini memastikan fondasi teknologi perusahaan Anda kokoh, aman, dan yang pastinya fleksibel, dan yang pastinya siap melayani baik karyawan maupun pelanggan, sehingga bisnis Anda bisa terus maju tanpa hambatan teknis. Jadi guys, keberhasilan bisnis di era digital sangatlah bergantung pada pengelolaan. Perusahaan yang kita sebut infrastruktur digital bisnis, tugasnya adalah manajemen di sini layaknya seorang pengelola rumah yang bijak. Mereka memastikan fondasi teknologinya selalu kokoh dan berfungsi optimal. Perkakas kerjanya terawat rapi dan mudah diakses, dan tak lupa memasang sistem keamanan yang canggih untuk melindungi semua aset digital dari ancaman luar. Yang intinya guys, pengelolaan ini bertujuan agar semua karyawan bisa bekerja dengan lancar, pelanggan mendapatkan layanan yang terbaik, dan seluruh investasi teknologi benar-benar mendukung tujuan besar bisnis Anda, bukan hanya sekedar menghabiskan anggaran. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Thank you so much and goodbye.